Tes. Kenalkan, nama saya Kurniawan Saji Nugroho. Dalam video ini saya akan membuat tutorial mengenai perencanaan coverage jaringan seluler menggunakan frekuensi 900 MHz di Kota Semarang. Di sini saya sebagai perwakilan tim yang beranggotakan, yang pertama ada Ari Rafido Purba, kedua ada saya sendiri, lalu ketiga ada Lutfi Alwani, keempat ada Priyo Adi Pramudia, dan kelima ada Aldi Julianto. Nah, untuk band yang kita gunakan yaitu 20 MHz dengan skenario nya itu MU MIMO. Nah, di sini saya juga telah melakukan perhitungan menggunakan COS 231 HATA. Nah, untuk tool yang kita gunakan sebagai perencanaan coverage jaringan, kita akan menggunakan Atoll. Nah, kita langsung aja buat template yang baru di file new, terus template, kita pilih template yang LTE, kita pilih OK, kita klik OK. Nah, ini udah. Terus di sini saya juga telah menyiapkan step by stepnya untuk mempermudah. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan import import map di wilayah Jawa. Kita import, kita ke data clutter, high, lalu open, kita pilih altitude, oke aja. Nah, untuk mempermudah mengetahui letak wilayah Semarangku di mana, sebenarnya kita bisa menggunakan online map. Nah, sebelum kita menggunakan online map, kita bisa mengatur dulu di dokumen properti, lalu kita pilih yang WSG 84. Nah, untuk wilayah Jawa itu berada di 49S, WSG 84 dengan zonanya 49S. Kita klik OK. Lalu untuk display kita pilih yang WSG global. Ini OK aja. Lalu untuk degree format kita pilih yang minus, klik OK. Nah, ini udah. Untuk melihatnya kita bisa checklist di online map. Kita bisa drop ke atas ya untuk online mapnya. Kita drop ke atas. Ini udah, bentar. Kayaknya ini kita OpenStreetMap dulu ya. New OpenStreetMap, kita OK. Kita checklist lagi. Nah, ini udah. Untuk wilayah Semarang kita zoom in dulu. Nah, ini udah. Biasanya saya menggunakan 1:150. Nah, ini wilayah Semarang, kita geser biar pas. Nah, ini udah. Oke, selanjutnya kita akan melihat stepnya. Nah, tadi kita kan udah menggunakan online map, jadi kita lakukan import atau membuat zone di wilayah Semarang. Kalau belum membuat sebelumnya, kita dapat draw polygon untuk menggambar zona wilayah Semarangnya seperti ini. Nah, tapi karena saya sudah membuat sebelumnya, jadi saya akan langsung import aja. Saya import, balik, terus di ini kita import aja. Nah, seperti ini zona dari Semarang dengan luasnya itu 374 ya. Tapi untuk luas wilayah Semarang sebenarnya itu di sini saya dapat dari Google, luas area Semarang 373. Ini sebenarnya nggak masalah ya, untuk lebih sedikit tuh nggak masalah. Yang penting jangan kurang, gitu aja. Oke, ini udah. Kita lihat step selanjutnya. Kita ke parameter model untuk mengecek apakah di sana ada COS HATA yang kita gunakan sebagai perhitungan. Nah, ini untuk model yang disediakan di Atoll ya, cukup banyak. Nah, di sini sudah ada COS HATA. Jadi kita bisa lanjut ke step selanjutnya.
sini kita ke radio network setting, lalu ke frekuensi band. Kita scroll ke bawah, radio network setting, lalu frekuensi, kita band open table. Nah, untuk frekuensi 900 MHz itu berada di band 8. Nah, ini. Tapi di Atel sini belum menyediakan band 8 dengan bandwidthnya 20. Di sini kita cari yang terdekat aja di bandwidth 10. Kita kopas aja, kopas, taruh bawah, lalu kita edit, kita ubah namanya. Untuk downlink dan uplink frekuensi kita biarin ke default. Nah, ini untuk channel width atau bandwidth kita pilih ke 20 MHz. Nah, untuk RFCN first dan last kita bisa lihat di Excel-nya. First channel, nah ini last channel. First-nya itu 3450 dan last-nya 3799. Di sini kita bisa pilih 3450 lalu 3799. Nah, ini udah, kita apply aja. Kalau udah apply, oke. Nah, ini udah ganti ya ke 20 MHz untuk bandwidth. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya. Kita ke radio network equipment, lalu group by minimal frekuensi. Radio network equipment, nah ini. Terus kita ke antena, klik, kita group by minimal frekuensi. Nah, di sini kita karena menggunakan frekuensi 900 ya, kita gunain frekuensi di bawahnya yang terdekat, yaitu frekuensi 870. Kita open table. Nah, di sini kita bisa memilih bebas sebenarnya, tapi saya di sini milih yang 4 til. Ini kopas dan taruh bawah. Ini udah, kita cukup ganti namanya aja. Ini udah apply dan oke. Ini udah. Terus selanjutnya kita lihat step, kita ke TMA lalu ganti noise figure-nya. TMA, nah ini udah ke TMA. Default kita kopas aja, lalu kita ganti namanya kelompok 5. Nah, noise figure ini kita akan ganti sesuai dengan yang di Excel. Ini noise figure di sini saya menetapkan sebesar 7 dB. Kita ganti 7, apply dan oke, udah. Oke, step selanjutnya kita ke feeder, open table. Nah, di sini saya memilih yang ini 1 sampai 5. Nah, ini udah, kita cukup ganti namanya aja. Nah, kita lakukan apply lalu oke. Terus kita lanjut ke step selanjutnya, ke transmitter equipment. Nah, di bawahnya open tabel lagi, kita cukup kopas. Di sini kita ganti namanya juga kelompok 5. Nah, ini noise figure kayak tadi ya, kita ubah ke 7, apply dan oke. Nah, ini udah. Kita lihat step lagi, kita ke radio network setting lalu station template dan kita buat template baru. Radio network setting, nah ini radio network setting, terus station template, kita klik new, kita ubah namanya kelompok 5. Sektornya tetap biarin default. Hexagon radius kita bisa lihat di Excel. Di hexagon radius itu jari-jarinya ya 2,82. Nah, ini karena dalam kilometer kita ubah ke meter nanti di sininya. Nah, itu 282,0.
lalu kita biarin aja ini antena, biarin. Nah, untuk headdownnya kita lihat di Excel. Nah, di sini ditetapkan 40 meter untuk hacknya. Kita klik 40. Untuk model antenanya kita pilih yang telah kita buat, yaitu kelompok 5. Untuk smart antena ini biarin aja kosong. Transmission kita pilih 4. Reception juga kita pilih 4. Nah, untuk default model di sini kita pilih cos HTA karena perhitungan di Excel kita juga menggunakan cos 231 HTA. Ini juga sama, cos HTA. Nah, untuk main radius kita lihat Excel lagi. Nah, radius kita menggunakan 565 meter. Untuk extendednya itu 2 kali ya biasanya, tapi di sini saya gunain 7000 aja. Main resolution kita cek di sini. Main resolution kita pilih ke 100. 100, extendednya 2 kali 200. Nah, kalau udah kita apply, lalu transmitter kita klik equipment. Di sini kita pilih kelompok 5, juga kelompok 5, ini juga kelompok 5. Nah, untuk feeder length itu kita lebihin 10 meter dari hack yang kita telah tentukan. Tadi kan 40, maka lebihnya berarti 50. 50 kita commit. Oke, apply. Nah, di sini sel kita lihat di stepnya, di sel transmitter udah, lalu di sel dengan mark powernya itu 46 ya. Di sini kita ubah ke 46. Ini biarin. Frekuensi band kita gunakan kelompok 5 yang telah kita buat. Terus untuk LTE kita pakai default cell. Untuk call tipe ini tetap ya LTE. Minimal RSRP kita pilih, kita lihat di Excel. Nah, minus 124,19. Minus 124,19. Nah, ini udah. Hingga scheduler ini biarin. Mock name user juga biarin. Terus downlink. Nah, ini karena kita mau skenario MU MIMO ya, multi user, maka kita pilih aja MU MIMO. Ini unchecklist. Nah, udah. Terus selanjutnya kita cek apakah ada yang terlewat di stepnya. MU MIMO ini udah ya, di minimal RSRP udah, reuse distance, LTE equipment, frekuensi band. Nah, ini udah semua seharusnya. Kita lihat lagi. Reuse distance-nya masih kosong ya. Kita cek di ini reuse distance itu 847, berarti 8470. Nah, ini udah semua. Oke, apply, lalu ke Nextdoor. Di sini kita pilih aja 16, kita apply. Oke, ini udah ya. Untuk stasiun template udah, Nextdoor 16 juga udah. Terus kita akan membuat setnya. Nah, untuk jumlah set yang akan kita buat itu tergantung dari reuse distance dan luas area yang kita akan lakukan perencanaan. Di sini saya menggunakan jumlah set untuk area Semarang itu 45 ya, 44, jadi lebihnya 45. Terus kita kembali ke map. Nah, sebelum kita membuat set itu kita pastiin dulu untuk station template-nya udah diubah ke kelompok 5. Ini udah. Terus kita klik aja lalu drop sampai 45 ya tadi. Nah, agar lebih cepat, ini saya skip aja, nanti akan saya sambung setelah selesai. Nah, sekarang saya sudah meletakkan ya semua setnya. Jadi di sini jumlahnya itu 45 ya, sesuai dengan perhitungan di Excel tadi. Nah, selanjutnya kita lihat
set sudah, lalu ke network, transmission, dan calculation. Nah, kita ke network, transmission, dan ini transmitter, lalu calculation. Nah, yang ini ya, calculate bad loss matrices, klik aja. Nah, ini udah. Lalu selanjutnya kita ke network prediction, lalu coverage signal level. Nah, di prediction sini kita new prediction, lalu pilih yang coverage by signal level. Kita klik OK aja. Nah, apply, lalu calculate. Nah, ini nunggu ya. Nah, ini udah harusnya. Kita checklist dulu. Nah, coverage by signal level. Ini tampilan dari sinyal levelnya. Kita bisa lihat melalui histogram juga. Show histogram. Nah, di sini rata-ratanya itu minus 71,39 ya. Nah, ini udah bagus ya rata-rata segini nih. Jadi dari sini warnanya ke ini oranye. Nah, ini lumayan bagus. Terus selanjutnya kita prediction yang affective signal analysis. Caranya sama, prediction, new prediction, terus analysis. Baik, tulisannya affective signal analysis. Affective signal analysis. Nah, ini kita pilih yang DL ya, harusnya downlink. Oke, kita apply aja, lalu calculate. Nah, karena kita mau lihat yang efektif sinyal, ini cek saja yang sinyal level. Kita mau analis show histogram minus 1,5, itu juga udah cukup bagus. Kita lanjut, kita uncheck saja kalau udah nggak digunain. Kita coverage by CI. Ini prediction, lalu calculate by coverage. Nah, ini CI plus N yang downlink. Oke, lalu klik apply, lalu calculate. Kita checklist. Nah, kayak gini tampilannya. Kita show histogram. Ini 436. Ini juga udah cukup bagus ya. 36. Lalu selanjutnya itu ke throughput. Caranya sama, prediction, new prediction. Kita cari yang throughput, coverage by throughput, downlink. Klik OK, apply, calculate, kita checklist. Nah, ini tampilannya. Terus kita show histogram. Nah, ini min 8,145. Nah, ini untuk multi user ya, itu bagus ya segala throughput segini. Artinya setiap jalurnya itu memiliki throughput yang 8 MB. Ini udah cukup lumayan. Tapi untuk 4G tetap masih kurang seharusnya. Oke, kita close. Nah, mungkin sekian ya dari tutorial mengenai perancangan coverage jaringan seluler menggunakan frekuensi 900 MHz di Kota Semarang. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.